please antara awal-awal ya. Oke, recording in progress. Hari ini kita akan bincang adjusting entries tutorial number 1. Alright? So, kalau dalam exam, saya bagi tahu kamu, memang 80% format dia memang macam ni, tidak beza. Oke? Dan kamu cuma perlu buat 2 report, yaitu income statement dan juga balance sheet. Jadi apa kamu buat first? Buat formatnya. Ada format kan tidak saja? Oh, ada apa? Ada kata ada? Siapa yang belum buat format? Ada buat format, Erwin? Fabian, ada buat format ya? Mana? Betul Pak? Yuk. Nah, ini tapi buat adjustment ke mana nih? Punya kawan siapa? Siapa punya? Hah? Ya kalau kau punya tulisan kau paling nanti. Tulisan deh, oh. Ini kan mau buat deh. Komennya mana? Jadi kok dia tidak buat komen? Siapa ada komen? Siapa ada komen? Oke, kita apa? Bilang, oh dia kasih kapal aja deh. Siap. Udah. Alright, so format ready? Are you ready? On your mark. Lupa deh, saya kasih siap cepat. Oke, kita bincang. Normally, ini markah kesian, markah yang kamu sedang dapat. Pertama sekali dia bagi kamu inventories asset 31st December. Apa maksud dia? Apa double entry dia? Apa tuh? Apa maksud dia? Mana kamu patut rekod? Di mana? Saya baru bincang tadi. Di mana, Miss? Kita baru bincang tadi tuh. Di mana kamu rekod deh? Yalah dia closing inventory itu salah, tapi di mana kamu rekod ya? Dan balance sheet. Oke, dia keluar 2 kali. Right? Dia akan keluar 2 kali. Pertama sekali dia akan keluar dalam kamu punya COGS. Oke? Kamu cek COGS kamu sini. Saya kasih besar-besar lah. No, COGS. Nah, dalam COGS kamu nih, kamu akan ada opening inventories plus purchase minus closing inventories. Oke? So, bila cakap minus, jangan lupa bukanlah negatif. Normally, kamu confident tulis semua ya, kamu tulis ini, kamu tidak letak negatif. Kamu tambah semua, kamu akan dapat salah jawabannya, tidak balance. Oke, dia akan double. Tapi kamu akan ada nih, dalam kamu punya income statement, kamu ada closing inventories. So, bila kamu nampak soalan macam itu, di format kamu sudah tulis closing inventory kan? Letak saja. Terus. Oke? Ini masa mau keluar. Dan yang kedua, dia masuk dalam balance sheet kamu nih, dalam current asset. Kamu ada closing inventories. So, setengah marka. 1 marka sudah kamu dapat. Kamu skip yang lain pun tidak apa. Kamu masih dapat setengah marka. 1 marka lah, kamu buat 2-2. Esther, oke? Dapat, kita ada kamu buat? Easy. Easy, right? No? Oke lah. Paham? Miss, paham nggak? Surat tulis. Mana? Bilang mau hantar. Ini tutorial pertama nih. Kamu siap nih, kamu boleh hantar terus. Lanjut. Oke, boleh. Alright, so itu untuk yang pertama. So make sure kamu sudah sedia tulis kamu dengan jawabannya hari ini juga. So kita teruskan. Hey, bilang sudah. Sudah yang lain? Kamu jangan copy yang lain dulu. Siapa nama yang lain? Kamu kenapa? Yang ini jangan tulis. Nah, closing inventory. Kamu tahu ya itu apa tuh yang game show yang dia di depan kasih pusing-pusing perkataan.
Apa tuh? Yang game show Pak, kamu tahu nggak yang putar lagi putar, terus saya kasih ya. Film mana? Ini sama aja. Lain kan? Oh, film mana? Saya bilang tuh, ini bukan jawaban dia. Ini bukan jawaban dia, kamu jangan ambil. Ini betul, tapi ini bukan ini. Jawaban saya ambil hasil lanjut pindah. Kamu buat sendiri kan? Ya lo buat sama lagi, tapi kamu suruh buat. Tapi mau tulis begini kan? Ya. Ya, itu yang satu kan. Itu yang example kan. Saya ambil example, format dia saya copy di sini. Terus saya beli isi dia punya amount dia. Oke, tapi kamu jangan risau. Anang risau, relax. Samson, Sendrian, Berhat. Boleh? Oke? Mana satu? Maksudnya dia punya account? Ada yang betul, ada yang tidak. Punya defense juga ya. Baru mau keluar kertas. Kamu jangan detalin lah, tanya. Lihat kamu tanya. Ya, Min. Oke, ini belakang ya. Oke, sebelah sini. Ya. Tidak. Apa yang kamu tidak paham? Ya. Yes. Kemana? Pas apa yang perlu ya, ini yang example saya keluar. Ini tutorial satu. Jadi ini lain. Ini yang tutorial satu. Cek soalnya kamu. Oke, jangan kamu confuse. Alright, selama ini, ya, sebelum ini, saya sudah bagi kamu 3. Saya bagi kamu 1 example. Yang ini kita ada buat dalam kelas. Kan? Saya motel. Ini yang saya motel loh. Oke. Oke, saya ada buat dalam kelas. Saya ada record. Yang ini example yang kamu patut buat. Paham? Supaya kamu boleh buat tutorial kamu. Oke? Yang kamu buat tadi itu, yang 52555, net profit itu kan, itu ialah example. Kamu hantar itu tidak markah. Alright? Yang kita buat sekarang ini ialah ini tutorial yang saya bagi ada 2. Samson Sendirian Berhad, capitalnya 50.000, dan juga Samson Sendirian Berhad, capitalnya 45.000. Ini yang kamu perlu buat dan perlu hantar. Oke? Yang sekarang kita bincang ialah soalan pertama. Untuk Samson Sendirian Berhad. Oke, jadi sewaktu saya cakap, jangan copy terus yang tadi itu. Sebab saya copy juga dari soalan example. Kalau kamu tulis saya motel tadi itu, padam dia. Sebab itu ini yang sekarang kita buat adalah untuk Samson Sendirian Berhad. Oke, jawaban yang saya bagi sendiri nih, amount dia ini memang betul ikut apa dalam tutorial itu lah. Tapi dia punya nama semua tuh saya tidak ubah lagi lah. Kamu jangan copy jangan. Yang saya suruh kamu tulis tadi itu ialah 2 saja. Saya suruh kamu buat format dia yang kosong. Kan? Kamu ada buat format dia yang kosong atau tidak? Itulah masalahnya. Kamu buat dulu format dia yang kosong yang saya bagi. Lepas kita akan isi pelan-pelan. Right? 2 saya suruh kamu tulis tadi. Tidak suruh kamu tulis yang lain ini. Saya suruh kamu tulis closing inventory sahaja. Oke? Okay? So far oke? Okay? Oke okay, ya? Betul Erwin? Formatnya macam mana? Masa tulis kamu belum? Kalau kamu yang ada yang kamu sudah siap tuh, siapa yang sudah siap, kamu boleh copy. Kalau kamu sudah siap lah, kamu boleh copy gambarnya. Kan Desa? Copy ya. Dan kamu copy yang ini. Kamu pikir ya sudah. Of course yang ini kamu nampak tadi discount, alahkan.
Nah, jadi salah lah. Jadi ubahnya. Kalau kita belum sampai soalnya. Kedua, itulah. Bila kita buat nih kan, kita akan buat adjustment cell. Kita akan pindahkan, tapi kami tidak buat worksheet. Yang membuat tadi yang nih kan. Mana itu ya worksheet. Tapi kalau kamu buat itu dalam Excel, kamu akan dimasak. Kalau kamu buat, kita akan buat direct dalam sekolah itu. Kamu terus tambah. Soalan dia suruh kamu buat income statement dan balance sheet. Jadi kamu akan buat tuh. Tapi yang kamu yang closing inventory ya. Closing inventory dan apa lagi yang akan wujud 2 kali dalam income statement dan balance sheet? Apa lagi satu account yang akan wujud 2 kali? Net profit. Oke, so 2 benda nih. Closing inventory, net profit. Dia akan wujud ataupun appear dalam income statement dan juga kamu punya balance sheet. Right? So, jangan kamu confuse, itu bukan satu. Dia ada 2 report di sana. Boleh? Boleh. Sure? Thank you very much. Baiklah, jangan marah-marah lah. Siap? Yang kedua saya minta untuk closing inventory. Siap? Share. Mana list sama? List sama please. Coba please support. Sherlina. Oke. Ada banget komen ya? Ya. Oke. Tenang. Ya. Terima kasih. Oke, yang COGS tenang tuh. Kau perlu ikut yang itu lah, formula atau kartu formula COGS. Ada yang COGS Tuhan? Ini yang utama dia, tapi saya suruh kamu dulu hasil lipas beberapa kan di sini. Kau takut dia ada purchase related expenses tambah. Right, tapi dia punya original formula untuk COGS ialah opening inventory plus purchase minus closing inventory. Oke, ini formatnya. Jangan question formatnya. Saya pun tidak question, saya ikut saja. Boleh? Yes, jangan marah, Miss. Marah, sudah. Siap? Mana? Siap, Mas. Mana? Tinggal. Oke, betul. Aswe. Sambunglah. By the. Kalau buat balik lah. Betul kah? Aswe. Jadi komentar yang punya jawaban nanti. Hari Senin komentar. Memang latih orang antar hari ini. Hari Senin lantar nih. Jangan dia sejak kamu buat dulu. Ya, siap. Lambat sudah. Tidak dari kamu. Sama kamu buat balik kan tidak? Kamu buat balik. Jawabannya tidak betul. Nanti. Kalau oke. Tinggal. Kalau kamu sudah ada format tadi, kan? Kalau kamu sudah ada format ya tadi, kamu guna pen ke pensil kan? Kamu actually boleh kasih cross ganti sekarang. Kalau kamu buat balik maksudnya kamu ada buat yang awal-awal. Kan? Kalau ada kamu boleh kasih tukar dari sana saja kan? Pen kenapa? Kamu boleh kasih cross juga. Ingat, saya bukan mak kamu kalau udah Messi kan tidak dapat jawaban, kamu dapat maka. Bukan ya, kamu kemas kan tidak kan? Cuma untuk kamu punya reference lah. Siap? Oke. Good job. Nah, kamu buat baru pun tidak apa? Boleh antar juga? Ya, hari Senin. Tapi kita bincang jawaban sekarang. Saya bincang satu soalan jadi. Kamu kalau dua pukul 2 kita habis nih. Alright, mari jangan lama-lama sana. Alright, boleh, no problem. Oke, yang kedua. Dia bagi kamu plan and machinery. Oke? Dan juga ada bagi accumulated depreciation. Alright, ini tidak sama macam example.
Ini saya kasih berlainan sedikit. Sebab kebanyakannya, kalau ada banyak mesin, dia akan letak total net book value saja. Oke, contoh di sini kan plant and machinery cost, tapi di sini atas nih plant, property, plant, equipment, saya dapat 124050. Oke, macam mana saya dapat nih? Valid. Macam mana saya dapat ini amount 124050? Tambah yang mana? Yang di bawah tuh kan, good job. Oke, di bawah tuh kamu ada cost dan juga depreciation. Kalau kamu ambil cost ini, kamu tolaklah dia punya accumulated depreciation, kamu akan dapat ini amount. Oke, kamu tolak dia, kamu akan dapat amount itu. Ada question di sana? Tidak? Ada kan tidak? Ada kan tidak? Oke, tapi apa yang dia mau kamu buat adjustment ialah dia suruh kamu buat depreciation. Oke, ya. Dia suruh kamu buat depreciation. Betul atau tidak? Betul lah? Ya kan tidak? Jadi sekarang ini apa double entry depreciation? Debit apa? Kredit apa? Apa double entry-nya? Mana kawan kamu satu tuh? Siapa? Sama duduk sana. Masa duduk sebelah dia kan? Tiga kelas sudah tidak tahu. Bukan kawan deh. Kita tidak tahu. Oke, depreciation. Apa namanya double entry? Debit? Untuk kelas ya. Siapa? Nur Atika. Mana? Oh, join. Ada join di kelas hari Simhan. Apa akan kita apa? Apa? Lagi join Azira. Nur Azira. Bukan Nur Azira. Siapa Nur Azira? Jawablah. Nur Azira. Apa akan kita buka? Welbiani kan? Welbiani. Kau kan Welbiani? Siapa lagi ini? Siapa ini? Ada baru. Lu Welbiani? Siapa? Siapa Welbiani? Oh, kamu lah, sorry. Oke, apa kita buat? Apa akan kita buat? Oke. Oke, depreciation debit. Kita akan buka dua. Satu, debit depreciation expenses. Oke, dan kita akan buka kredit accumulated depre. Kita ada buat nih kan tidak? Ada kan? Saya ajar kamu ada dua metode kira depreciation. Satu ialah straight line, satu lagi reducing balance kan. Dia ada bagi kamu hint. Dalam soalan tadi itu, kalau kamu cek soalan tadi, dia cakap depreciation is to be provided at 20% per annum on cost. Oke, so cara kira depreciation dia, kamu ambil 20% darab dengan cost. Ini adalah straight line method. Tapi mana satu cost dia ambil? Adakah kamu ambil yang ini 213 416 sebagai cost ataupun kamu ambil yang atas nih? Oke. Siapa yang cakap ambil yang 124? Oke, 124. Ada orang jawab 213? 113 tidak? Alright. Yang di atas ini 124050 ini adalah net book value. Ini bukan cost. Ini adalah net book value. Macam mana saya dapat 124050? Saya ambil cost tolak dengan accumulated depreciation. Saya dapat cost book atau net book value, Alright? So, kalau saya mau cari depreciation ya, 20% on cost, saya akan darab 23. Oke? Saya beritahu kamu memang keluar depreciation. Inventory keluar, semua yang kita buatin memang keluar exam.
So kamu mesti tahu. Jadi bila kamu dapat tuh, apa kita buat? Esther, kamu sudah siap? Apa kita buat? Mana kamu letak? Kau siap kan? Oke, mana kamu letak? Tidak tahu dia bilang. So, kamu akan buka, adakah kita punya depreciation account di sini? Tidak, so kamu akan buka satu alah, tapi ini kopi dong, dapat. Dapat kopi. Tip ya, satu-satu, dan total lah. Dapat itu aja. Coba. Kejap ya. Kamu oke gak nih? Kamu masih bertahan? Ah, nih. Ada kamu masih bertahan? Jangan KO. Oke, contoh di sini. Ada pula kita buat. Right? Tadi kan originalnya ialah 1, 2, 4 kan? Betul nggak tidak? Betul lah. Jadi saya perlu kira depreciation dia. Cara mengira depreciation ialah saya akan ambil berapa cost dia tadi? 213 416 70 416 70 darab dengan 0,2 20%. Oke, 0,2. So ini adalah accumulated depreciation yang saya akan kira. Jadi saya perlu buka satu akun baru yaitu accumulated depreciation. Oke, yang atas nih ialah bulat-bulat saya ambil daripada soalan. Oke, soalan nih, ini soalan nih, saya copy dia, saya letak di sana. Jadi soalan original dia tidak depreciation expenses. Oke, jadi saya buat akun baru. Dalam exam, macam mana kamu buka akun baru? Mana-mana yang kamu buat pun boleh. Kamu tulis dalam soalan kawan, contoh lah. Oke, soalan exam macam ni ya. Oke. Contoh kita sini, tambah depreciation expenses. Kamu tahu sini, depreciation expenses debit. Oke, kredit ada satu. Contoh, supaya kamu tahu itu akun yang kamu wajib kasih pindah dalam income statement ataupun balance sheet nanti. Kalau kamu punya sini bersih, ada guna tuh. Simple thing deh. Oke? Itu untuk soalan exam lah. Tapi ini saya guna Excel kan, so senang sedikit. Saya boleh terus tambah deh. Ikut soalan. Kalau soalan cakap, depreciation is 20% on net book value. Kalau dia guna net book value, dia akan darab dengan 124 lah. Oke? So itu dia guna reducing balance. Tapi soalan bagi tahu dia mau on cost. So kamu ambil cost dia darab 20%. Dan itu akan menjadi kamu punya depreciation expenses yang baru. Oke? Ini. Boleh? Tapi bila saya record di sini, ini adalah sebelah debit. Di debit Ini ialah kredit. Oke? So untuk depreciation expenses, dia ialah sebelah debit sebab dia expenses. Jadi di mana saya letak kawan dia? Dia punya lawan, double entry dia. Kalau yang kita buat example dulu, dia letak dalam accumulated depreciation kan? Tapi adakah accumulated depreciation di sini? Sebab pengiraan dia ialah dia bagi net book value di atas. Oke? Dia assume di sini nih dia akan bertambah. Alright? So kamu akan tambah di sini yang 42.000 tadi itu. Dan bila kamu tolak dia, kamu punya net book value akan berkurangan lah. Tapi cara senang mau pikir, accumulated depreciation ini sudah termasuk dalam kamu punya property plant equipment di sini, kamu sudah include accumulated depreciation dalam dia. Alright, kamu sudah include. Jadi kalau kamu mau kasih masuk depreciation yang baru, kamu akan tolak di sini. Oke atau tidak? Oke, sebagai contoh. Contoh dia, first, dalam sana tadi ada property plant equipment kan? Berapa harga dia? 124,050. Yang ini nih, sebenarnya kalau kita kasih pecah dia ialah property plant equipment. Di bawah ialah accumulated
depreciation. Oke, ini dia punya pecahan. Yang di atas ini ialah 213 berapa tadi? 416.7 kan. Dan dia punya accumulated depreciation ialah berapa? 8, 9, 3, 6, 70. Oke. So bila saya tambah ini 2, 70. Oke. Bila saya tambah ataupun tolak ini 2 sebab ini debit, yang ini kreditkan, saya akan dapat benda yang sama. Alright? Tapi dalam soalan itu dia tidak tunjuk yang ini. Dia tunjuk yang sudah net book value. Alright? So itu dia punya first hint. Second, kalau saya tambah accumulated, sebab di sini depreciation expenses dia 42.683 nih, itu debit side. Credit side dia ialah dia perlu tambah dalam accumulated depreciation kan. So sebenarnya di sini nih kamu cuma perlu tambah lah. Perlu tambah deh. Oke, kamu akan tambah 42.683.34. Oke, nampak? So dia bertambah sedangkan. Tambah kan tidak? Bertambah kan? Tambah kan tidak? Oke, so bila kita kira net book value dia, macam mana kira net book value? Cost tolak depreciation. So kamu akan dapat nilai. Jadi kalau yang di atas nih, ya, yang sini kan, saya kasih tolak ya, tolak depreciation. 42.683.34, saya akan dapat benda yang sama. Nampak? So, saya tidak perlu buka ini sebab soalan sudah kasih combine asset dengan accumulated depreciation. Jadi saya tidak perlu pecahkan dia lah. Saya cuma perlu ikut balik saja. Paham nggak? Jadi macam tadi itu kebiasaan dia kalau kita letak debit sebelah sini, kreditnya sebelah accumulated depreciation. Ya, tapi untuk soalan ini disebabkan dia tidak accumulated depreciation sebab dia sudah combine dengan asset, saya cuma perlu tolak di sini. Oke, saya terus otomatis tolak deh. Itu untuk depreciation sahaja. Oke nggak? Oke, jangan risau. Baik lagi. Exam question saya tidak kasih complicated juga. Saya bagi macam dalam example. Ada asset, ada accumulated depreciation. Oke? Oke? Tidak, memang itu soalan Anda. Jadi kamu jangan panik. Oh, ini jawabnya kamu bilang. Soalan ini saya buat yang macam ini supaya dia kasih confused. Oke, purpose dia ialah kenapa saya buat macam itu? Saya tidak letak accumulated depreciation supaya kamu berpikir, hah, kenapa amount ini termasuk dalam cost? Kenapa? Sebab boleh deh. Oke, sebab boleh. Dalam soalan dia dibuat macam itu tidak masalah. Cuma kamu perlu tahu kenapa dia tolak di sana. Sebab accumulated depreciation kamu sudah bertambah. Kalau tambah, kenapa tidak tolak? Kenapa tidak tambah dalam PPE? Sebab PPE kamu nih, property plant equipment, dia mesti tolak accumulated depreciation. Oke? Oke kamu, sofa oke nggak? Apa yang? Oke, jangan lupa, jangan lupa. Sekarang nih kita buat adjusting entries nomor 2. Oke? Boleh nggak? Sekarang kita buat nomor 2, baru nomor 2. Oke, baru nomor 2. Kita buat nomor 2. Nah, kasih masuk di mana? Bagus. Bila soalan macam ini keluar, kamu cuma kasih masuk dalam 2 account. Account pertama, kamu akan kasih masuk depreciation expenses. Yang kedua, kamu kasih masuk accumulated depreciation. Oke? Oke kan tidak? Oke ya? Tapi adakah account depreciation di sini? So kita buka. Baik, kita depreciation expenses. Macam mana kita cari depreciation-nya? 20% darab dengan cost. Mana satu cost? Ini yang cost. Oke? Nah, jadi kamu ambil 22 atau 3 ini darab 20%, itu ialah kamu punya depreciation expenses. So far oke? So far oke? Tapi itu untuk depreciation expenses. Debit side. Masalah dia, mana kamu record accumulated depreciation? Di mana? Dikreditkan, betul. Tapi ada nggak depreciation sini? Perlu kasih buka baru? Kamu tidak perlu, sebab untuk yang ini
accumulated depreciation dia ialah dia gabung dengan fixed asset. Sebab itu yang di atas ini nih, nih ya. Amount ini adalah gabungan fixed asset kamu yaitu PPE dengan accumulated depreciation. Kalau tidak, saya sudah record PPE sini 213. Di bawahnya saya letak accumulated depreciation 89. Tapi saya gabung dia, so dia akan menjadi satu account sajalah. Jimat space. Oke, saya kasih gabung macam itu saja. Jadi kalau secara teori kamu akan tambah di depreciation expenses debit. Sini kamu imagine ada accumulated depreciation sebelah kredit, kamu akan tambah sini kan? Betul tidak? Kan kamu tambah sebelah kredit kan? Dalam accumulated depreciation kamu tambah deh. Betul? Betul? Oke. Kalau kamu pikir oke, ada 89 sini. Tambah yang 82. Oke? Jadi sini tambahlah. Tuh amount sudah makin besar. Tapi yang di sini masih 213. Tidak berubah. Jadi untuk mendapat net book value, kamu ambil cost tadi, tolaklah accumulated depreciation yang baru. Yang sudah kamu tambah 42.000 tuh. Jadi amountnya akan jadi kecil lah. Logik. Sebab net book value sentiasa berkurangan. Makin banyak kamu punya depreciation, makin kurang net book value. Jadi dia punya accumulated depreciation dia 813 dengan 6.6. Dek, 813 kawan, itu ya selepas kamu adjusted. So, kalau secara teori, di sini nih, kamu just perlu tolak 42.000 lah. Dan itu menjadi net book value untuk property plant equipment kamu. Dia sudah termasuk. Dia sudah termasuk. Dia sudah termasuk. Kamu oke nggak? Jangan dulu, baru nomor 2 deh. Hah? Ya, tolak sudah. Ya, sebab kamu dibuat tambah. Bila kamu buat pengiraan itu tukarkan. Cuma sekarang ini kita punya adjustment ialah kita tambah di depreciation expenses, kita tolak di property plant equipment. Tolak ke sini. Di sini tolak 42.000, di bawah depreciation expenses tambah 42.000. Oke? Nah. Tapi nanti kamu tanya kenapa dia tolak sana? Logik dia ialah dia tolak accumulated depreciation. Ya, sini. Oke, jangan risau. Ini memang testing lah, tapi poin di sini nih, marka yang keberapa sini adalah untuk record depreciation. Alright? Oke, nomor 3. Nomor 3, kita beli aset baru daripada Fengip. Violet, letak mana? Apa 2 account kita buka? Apa 2 account kita buka? Purchase tidak 6. Debit apa? Kita beli aset. We purchase new equipment from Fengip. So apa 2 account yang kita kacau? Aset, betul. Kita akan buka satu, office equipment. Satu lagi, liability, which is your creditor. Okay. So, cara kita record ya. How do we record? How do we record? Okay. Cara dia yang saya buatkan. Sebab, di mana saya letak equipment saya nanti? Ada nggak account equipment di sini? Ya, ini kan. Sebab dia combine semua dalam satu nih. Kan dia combine dengan accumulator dan semua equipment-nya. Jadi saya akan tambah 80.000 ini lah. Double entry dia ialah double entry dia kalau kita kira dia akan dapat debit. Sorry. Mana sih Pak? Debit equipment account dan saya akan bagi kredit creditor. Oke. Kalau kita beli aset untuk pakai, bukan untuk jual, bukan purchase account. Purchase account cuma record barang yang kita beli untuk kita jual. Aset ini kita guna untuk bisnis kan. So dia record dalam equipment, dalam asset account kamu. Oke. Dia bukan dalam purchase. Paham ah? So sekarang nih
Dalam debit saya tambah 80.000. Oke, kredit saya akan tambah 80.000. Masalah dia dalam sana adakah? Jangan cakap stres, jangan cakap stres. Saya lagi stres kalau udah. Oke, tidak stres, happy. Happy semua, happy? Happy. Mana satu? Sepatutnya, so, kamu tidak payah buka akun baru. So, kamu ke equipment sini, kamu just tambah 80.000 lah. So, ada dua, dia kacau. Satu, dia kacau, tolak depreciation, tambah new equipment. Oke, so dia akan berlena. Boleh? Boleh ya? Yes, oke. So, di debit kamu sudah tambah sini kan? Kakak belum? Sudah? Dan kreditnya kamu letak mana? Yes, liability. Kamu akan buka satu akun baru yaitu pengip. Kamu record sebelah kredit. Oke, so balance kamu punya akun akan balance. Jadi yang liability ini buka ikan barangan. Ya, akun baru. Kamu buka akun baru. Ada nggak buat? Esther, ada buat nggak? Ada? Ada kata ada. Ada? Alright, kalau ada bagus. Teruskan. Oke, yang ini salary ya, please ini senang ya. Salary unpaid amounting to 2,000. Apa dua akan kita kacau? Liabilities. Apa dua account kita kacau? Bukan elemen, apa dua account? Apa dua account? Satu ialah unpaid salary ataupun accrued salary. Satu lagi salary account. Oke, so kita akan kacau salary itu sendiri dan juga accrued salary. Right, jadi sekarang nih, adakah salary account kita? Maksudnya nih, dalam salary kita nih, sudah saya bayar. 12.500. Tapi masih ada yang belum bayar. 2.000. Tambah atau tolak? Sorry, naik kan turun? Naik kan? Kalau naik, tambahan. Kamu akan tambah di sana. Alright, 12.000 nih, saya tambah 2.000. Oke? Lepas itu yang kreditnya, tentang mana? Account yang satu kan? Accrued salary kan? Yes. So accrued salary ialah current liability, dia ialah kamu punya sebelah kredit dia lah. Right? So kamu akan di atas ini, contoh tadi mana salary. Oke, sorry. Salary ini saya tambah 2.000 sebelah debit. Dan juga saya akan buat satu baru accrued salary di bawah. Ya, di sebelah kredit. Dia baru. Ini yang baru nih. Ya, oke nggak? Teman-teman ya. Jadi yang Mundur ada. oke, ada tolakan kan? Ya, dia baru. Ini akun baru. So kamu tidak buat akun accrued salary lagi. So kamu buka yang baru. 2.000. Sebab dia baru kan. Cuma 2.000 aja. Alright. Boleh? Insya Allah. Oke, nomor 5, insurance expense. So, apa account nih? Insurance expense include 2,000 paid in advance. Maksudnya? Terlebih bayar. Kan? Kan, di belakang, ya kan? Kevin, ya kan tidak? Kan, jadi apa kamu buat? Apa account kamu kacau? Kamu akan kacau insurance expense dan prepaid insurance. Oke? So, kalau insurance expense, so maksudnya di sini nih, insurance expenses kamu nih, kamu terlebih ya. Ya, jadi kamu akan tambah atau tolak, naik atau turun? Naik atau turun? Turun maksudnya sepatutnya saya bayar 6.000 saja. Tapi saya sudah bayar 8. Jadi dia akan turun, dia akan tolak di sana. Dia akan tolak. Apabila saya tolak dia, nih insurance expenses, saya tolak dia 2.000 dan saya akan buka account baru yaitu prepaid insurance. Oke, saya tambah 2.000. Kenapa dia sebelah debit? Oke, itu logiknya betul, tapi kenapa dia sebelah debit? Stop the asset.
Ya, so kamu itu tidak perlu bayar lagi nanti. Untuk prepaid insurance kamu ini adalah prepaid expenses yang akan jadi aset. Kenal ribu itu insurance expense, ini adalah prepaid. Tapi di atas tolak, kan di bawah tambahan, nah, balance. Oke? Next, rental income. Oke? Rental income 2 months, not received. Jawabnya, udah makan nih, siapkah? Siapkah tidak? Kenapa begitu? Seperti itu kamu, apa yang kamu buat di memang kalau exam nih, exactly. Dia sudah buat soalan yang exactly sama tahu, figures yang berubah. Kalau kamu tahu buat nih, kamu boleh buat tahu, nanti full marks. Saya bahas, saya boleh oke. Oke, exam yang macam saya buat tuh, dia 90% sama, figures yang berlainan. Ya kamu mesti tahu mana dia tambah tolak. Kamu memahami dia. Kamu tidak boleh cakap ini susah tahu. Bob, saya kasih sudah senang-senang di tengah bulat-bulat. Alright, jangan kamu give up. Kamu tidak paham sekarang, tidak apa. Dengan balik to recording yang example. Buat balik. Oke? Sampai kamu dapat DS, mana dia akan kacau. Mana account yang dia affect, bukan kacau. Right? So macam ni, rental income ni, duit yang kamu patut terima. Tapi dia cakap, 2 bulan belum diterima. So, kita akan cek kita punya rental income di atas. Saya sudah terima 20.000. Tapi ada 2 bulan lagi yang saya belum terima. Kan? Belum terima kan? Jadi apa saya perlu buat? Tambah atau tolak? Siapa cakap tambah? Tambah. Siapa cakap tolak? Kenapa tolak? Terima. Kan ini rental income receipt kan? Sepatutnya saya dapat 12 bulan punya sewa. Tapi 2 bulan saya belum terima. Jadi pada tahun ini saya patut terima atau tidak? Oke, so sepatutnya di sini dia patut 24.000. Tapi saya cuma dapat 20.000. So saya akan tambah 2 bulan yang belum saya terima. Saya tambah 4.000 sini. Dan kalau saya tambah di sana, dia double entry ialah apa? Accrued income, rental income lah maksudnya. Itu menjadi debtor kamu. Dia akan bayar kamu nanti. Oke? Ya, boleh atau kamu letak. Jangan debtor lah, dia bukan debtor. Ya, debtor itu hanya kepada yang kita jual beli barang. Oke, contoh yang sini mana ada? Aneh. Rental income received tadi 20.000 kan? Saya tambah 4.000 dan double entry dia ialah accrued rental income. Saya tambah 4.000. Jadi rental income kredit. Dia emang kredit. Kan sentiasa revenue, sentiasa sebelah kredit. Dia 20.000. Saya tambah 4.000 di sini. Oke? Dan di bawah ini saya buka akun baru, buka akun baru. Boleh? Oke ya, senang kan? Leg, kan lo? Oke. It was estimated that audit fee will be 18,000. Apa tuh audit fee? Audit fee kira kamu pergi buat audit dan kamu bayar dia lah. So itu ialah expenses. Oke, audit fee adalah expenses. Kamu bayar. Jadi saya perlu record atau tidak? Kamu ada record atau tidak, Esther? Kau ada join kan? Siapa yang join? Oh, Esther pula tuh. Esther yang ST atau Esther kan? Kau ada join nggak tuh kelas? Oh ya, last minute kan? Jadi kau ada buat? Si ST, kau join tapi kau tidak buat kan? Ada record? Ada? Oke, jadi macam kita record ya? Kita akan buka satu akun baru. Oke, kita akan buka satu audit fee expenses sebelah debit sebab dia ialah expenses. Oke, saya buka akun baru. Tidak audit fee di atas. Buka baru. Oke, tapi itu untuk debit. Kredit dia ialah accrued audit fee. Oke, so dua nih. Saya patut bayar, tapi saya belum bayar. Jadi saya perlu record ya. Saya record audit fee expenses 18.000, tapi saya belum bayar kan? Jadi di accrued audit fee 18.000 sebelah kredit. Ini ialah liability, current liability.
Jangan, Mbak. Kalau mau dalam adilan sekapan, kuat betul kalau cakap. Nanti semua demotivated. Miss. Mana? Bukan Violet. Yang cap tidak dapat tapi tidak bawa. Oh, Feni. Kok nggak Feni? Oh ya, Feni. Ada buat yang macam tuh? Yang kau buat di rumah tuh, Pak? Oh, ada. Kujap. Oh, iya. Oke. So, senang ah? Ini 2 common question yang akan keluar. Last kali dia sudah kamu buat provision for doubtful debt. Alright. Saya rasa example ada kita buat. Masa example question ada nggak kita buat? Ada. Yang sudah saya example. Ada kita buat nggak? Ada kan? Apa ini provision for doubtful debt? Apa dia? Erwin. Kan kau sudah baca slide semua? Kau tidak baca? Oh. Provision for doubtful debt bermaksud kamu buat estimation berapa hutang-hutang yang mungkin kamu tidak dapat collect. Oke, ini hutang ah. So, dia mengacau ataupun dia akan collect. Kamu punya account receivable, right? So, sekarang nih dia minta kamu buat 1. So, mungkin tahun ini 5% daripada account receivable saya tidak dapat bayar. Oke. So, kita akan buka 2 account. Yang pertama, kita buka account cost doubtful debt expenses. Oke, saya akan buka doubtful debt expenses. Doubtful debt ini yang kemudian. Ini adalah expenses. Right? Dan account yang kedua, yaitu negative asset account. Kamu akan buat provision for doubtful debt. Di mana kamu dapat nih? Dari ayat itu sendiri. Oke? Dari ayat itu sendiri sudah bagi kamu account yang kedua. Right? So, 2 account kamu buka sentiasa. Doubtful debt expenses, debit, sesat. Yang ini ialah provision for doubtful debt, PFDD. Oke? Dia sebelah kredit sebab dia negative asset. Tapi kamu tidak boleh letak dia dalam liability. Kamu akan letak dia di bawah kamu punya account receivable. Alright? Oke kan? So far oke? So, bila kamu sudah, cara pikirannya macam mana? So, kamu soalan sudah cakap. 5% daripada account receivable kan? Jadi, kamu pergi cari account receivable kamu. 32587 darab 5%. Coba kira 1629.35. Dan debit kredit masuk nih. Debit masuk 1629, kredit masuk 1629. Last kali kamu akan cek sama ada kamu punya income balance sheet debit dan kredit kamu nih balance ataupun tidak. So kamu nampak sana dia balance, kamu boleh assume kamu punya trial balance tuh betul lah. Right? So far okay? Memang laju, relax. Oke, kita belum habis ya. Kita cuma kasih habis sekarang. So, bila kamu sudah record, kamu sudah buat semua adjusting entries yang tadi, kamu cuma perlu buat, lepas kamu conteng-conteng sini kan, tambah-tambah tolak-tolak semua sini, kamu cuma perlu pindahkan setiap satu ini masuk kamu punya income statement ataupun balance. Alright, so sekarang ini saya sudah buat, saya sudah buat yang sudah adjusted punya trial balance. So kita akan pindahkan satu persatu ke dalam kamu punya report. Boleh kita start? Sudah kamu punya format? Alright, capital masuk mana? Equity, betul. Capital akan masuk dalam equity. Kalau kamu mau laju, buat saja. Saya tidak mau. Jangan tunggu. Kalau kamu tahu mana kamu letakkan, terus tulis di dalam jawaban kamu. So untuk capital nih, untuk capital nih, kamu akan masuk dalam kamu punya equity. Nih, under equity, kamu letak capital 50.000. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Yang lain? Sudah?
Bank loan letak mana? Oke, bank loan ini ialah hutang bank yang kamu pinjam. So, dia ialah liability, kamu letak dalam kamu punya non-current liability. Itu kalau kadang-kadang exam questionnya provide the interest for the bank loan. So, kamu ambil bank loan dalam 8%, itu interest kamu perlu bayar lah. Dia tidak suruh buat, jangan buat. Ya, kalau ada soalan tanya, provide interest. Jadi kamu punya double entry ialah interest expense dan juga interest expense accrued. Belum bayar. Itu contoh. Oke, sudah? Oke, next property plant equipment. Di mana kamu letak? Net current asset tapi sini bukan macam example kita buat tuh hari, kamu buat land building, lepas itu motor vehicle ada accumulated kan. Kamu ada buat macam tuh kan. Tapi yang ini dia kasih campur sudah semua dalam sana. Jadi kamu cuma perlu letak satu lah, ini non current asset. Kamu letak dalam PPE kamu terus. So dia tidaklah accumulated semua tuh sebab dia sudah terletak di dalam, termasuk sekali. TP. Ya biar kosong. Biar kosong nanti padam. Sebab kalau yang exam question saya buat ada. Dia separate. Saya kasih dia asset, accumulated depreciation, asset, accumulated depreciation. Boleh? Boleh ya? Oke, Miss. Nama? Hah? Oh, si Charmi. Alright. Ini semua di balance sheet kan? Ya, masih di balance sheet. So, sudah inventories ini letak mana? Inventories yang ini letak mana? Oke, ini ialah opening kamu. Sebab closing kamu dia bagi dalam adjusting entries kamu tadi kan. Additional information dalam kamu closing kan. So, ini adalah kamu punya opening inventories. Oke, kalau dia tidak letak, jadi kau gambar saya kenapa? Jadi kau gambar saya pasal bukti. Gambar kawan kamu lah bahkan. Itu gambar saya kenapa? Oke, yang ini akan masuk dalam kamu punya opening inventories dalam COGS. Ada buat kami, ada menulis ke atau main handphone? Ada menulis kah? Ada tulis? Oke, sudah? Oke, betul sudah? Bukan, Esther, oke? Betul jawaban sudah semua? Tidak, oke. Kan kamu mau keluar sudah, apa betul jawaban? Opening. Oke, di sini ya, opening inventory kamu. Ya, income statement. Susah kan, Tigo? Kalau kamu buat 2 kertas, susah kan? Nah, susah dengan buat 2? Bukanlah, boleh juga kalau mau. Oke, next. Account receivable, account payable. Kita buka. Current asset dan current liability. Kalau account receivable, dia ialah asset kamu. Yang ini ialah account payable. Oke? Liability. Ini. Account receivable dalam current asset, account receivable. Dan dalam current liability, account payable. Ya, nama hal. Makanya yuk. Oh, enggak yuk. Apa? Kenapa? Gitu tadi. Kenapa? Cakap bisa tanya. Sudah? Kelas panggil sudah. Yalah hari Senin antar kan. Jawaban sudah kalau masih tidak antar. Apa yang tidak balance, Esther? Apa yang tidak? ST, siap. Oh, kita dari ketinggalan. Siapa lagi? Balance. Kamu minta jawaban nggak balance? Saya bilang semua minta jawaban dari kau.
Perjun nggak kalian kelas? Kurang satu, matematika. Hah? Matematika. Berapa tuh? Ya. Tidak kan? Main tuh Pak. Oh, aduh. Ah. Oh, ini pun kepingin taruh pada rapi kan? Opening event Tris. Kenapa sama nih? Oke. Jom. Let's go. Next. Oke, next kamu ada cash in hand. Di mana kamu letak? Current asset. Oke, free marks lah. Free marks. Please lah. Jangan tulis di asset, di expenses. Cash in hand ialah duit kamu ada. Asset. Siapa yang ubah pun, amount dia sentiasa sama. Oke, dalam current asset, kamu ada cash in hand. Right, 36.496. Oke, boleh? Alright, next kamu ada purchase dan sales. Ini pun sama. Free marks. Jangan kamu tidak tulis. Di mana kamu letak purchase dan sales? Dalam kamu punya income statement. Dalam income statement kamu nih revenue. Ini ialah purchase. Amount dia pun tidak berubah. Letak saja. Kamu dapat maka. Oke, boleh? Kenapa terbuat nih? Kenapa terbuat? Sales tidak berbahasa apa? Sales ya nanti. Ini adalah purchase. Ada dua account di sana. Sales ialah revenue. Ini. Purchase, sales kan. So ini ialah purchase, ini ialah sales. So sales kamu letaklah di sales. Sales revenue itu sama. Oke, purchase lah purchase. Boleh? Oke. Kalau kamu tidak buat adjusting entry secara kawan, kamu buat sejadi pun kamu dapat marka. Serius. Kamu tulis ya purchase sana, ada amount-nya. Sebagai setengah marka juga. Setengah aja lah. Alright, sudah? Alright, kamu ada salary. Mana kamu letak nih? Expenses what expenses? Kamu letak dalam ada expenses. Oke, ada expenses kamu letak salary. Tapi ingat, amount dia sudah berubah. Kan? Amount dia sudah tambah. Jangan kamu letak yang 12.000 lagi tuh. Amount dia itu sebenarnya 12.200 tambah 2.000 sudah. Yang kamu buat adjusting awal-awal tadi. So dia patut jadi 14.000. Yes, accrued salary ya 2.000. Boleh? So salary kamu sudah? Ya, sudah. Febian, oke Kak Febian? Apa yang kamu buat sekarang? Oh, apa nggak tulis? Jangan kamu ketawa deh, menulis tahu. Siapa yang tidak menulis sekarang? Hah? Siapa yang tidak menulis sekarang? Accrued salary ya, baru kita masuk. Oke, accrued salary letak mana? Accrued salary letak mana? Dia kredit betul, tapi dia letak dalam kamu punya current liability, accrued salary. 2.000. Nuratika, siap? Nuratika. Apa? Ada batin? Jadi, siap? Betul lah. Berapa balance? Azira, open ada dapatkan? Siap? Balance? Oke. Sudah? Oke, kita move on. Oke, insurance expenses letak mana? Insurance expenses, ada expenses kan? Nih, ingat insurance expenses pun dia sudah berubah. Awal-awal tadi dia 8.000. Kamu ada tolak amount dia. Oke, so kalau macam kamu ada tolak-tolak dengan apa kamu buat? Tidak. Kalau ada yang tambah tolak dalam original yang ada account itu apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu tulis di sini kan? Tambah. Senanglah, kamu sendiri paham. Oke, sini pun tambah 2.000. Sini tolak 2.000. Ya, simpel. Kalau kamu tidak dapat pun tidak apa. Lupakanlah, tapi buatlah. Jadi kamu mau ingat itu lagi ini.
Kamu yang stres. Tapi jangan stres. Saya cek jawaban terus nanti. Alright, sudah? Sudah. Then, prepaid insurance letak mana? Current asset First, cara kamu tahu dia asset ke liability? Erwin, macam mana kau tahu dia itu asset atau liability? Senang. Kalau dia debit, dia cuma boleh jadi asset ataupun expenses. Kalau dia kredit, kalau dia kredit, dia boleh jadi liability, equity ataupun revenue. Right? Ya, asset. Oke, yang lain nih. Bad debt, directors remuneration, advertising, motor expenses, repayment of bank loan, utilities, telephone and postage. Semua ini ialah kopi dia, letak ya dalam motor expenses. Boleh? Tulis. Kamu cek tadi si Japan kira-kira orang yang udah habis. Then, kira masih Afrika. Apa lagi yang join lo bahasa? Masa ada join yang ST yang last minute? Ada dua lagi, itu aja. Kenapa? Dua asli ya. Saya baru masuk sini. Pada join? Pada buat? Ya? Betul? Kamu tidak? Sebagai jawaban pula tuan. Satu orang lagi. Coba. Oh, ya. Will Biana. Sama-sama. Will kan tahu sudah. Will Bia. Will Bia ini. Oke. Ini semua dia ada expenses. Ya. Semua ini ialah ada expenses. Boleh? Siap? Siap? Tulis. Siapa itu? Apa? Sheriani. Mana Sherliana? Tawa. Sudah siap? Mana Budis dari L? Tuh, 3 besar mau dapat markah lebih kalau kita bagi Budis. Kopi Coldplay ya? Oke, teruskan. Siap? Bis, Madam Juliet di luar tuh, tunggu, cepat. Saja Abah kasih rush kamu Kandes. Oke, bank overdraft letak mana? Oke, kejap. Erwin. Bank overdraft, mana kamu letak? Saya sudah lupa. Kamu letak mana? Kenapa? Kenapa tidak pernah lanjut? Expenditure, expenses buat debit. Ya adalah liability sebab kamu lebih pakai duit bank. Bank overdraft bermaksud kamu lebih pakai duit yang kamu ada. Oke, dikira hutang bank lah. So, ini adalah current liability. Kamu letak dalam current liability sini. Bank overdraft. Bank overdraft ialah duit kamu lebih pakai. Contoh, kamu ada 50.000 dalam bank. Nanti kamu beli aset 60.000. So, kamu negatif 10.000 lah di bank. Apa tuh? Hutang lah. Ya, kamu belum bayar lah. Oke, sudah? Current liability ya, bank overdraft. Boleh nggak, Erwin? Oke, good job, Erwin. Discount allowed. Fabian, mana kamu letak discount allowed nih? Coba mau tolong Fabian. Kamu tolong dah. Kenapa? Ada. Ini mau tolong deh, kan ada jawaban. Kenapa tadi saya mau tolong? Aja kan, udah ada 100% sedikit. Fabian, mana kamu letak discount allowed? Saya baru ulang-ulang 50 kali tadi. Di mana kamu letak discount allowed? Kan sana. Jangan bagi dia itu. Sesuai cakap tadi itu. Kalau ini discount allowed, kalau itu discount receive. Di mana? Bukan ada expenses. Semua discount ini ialah expenses, betul. Tapi discount allowed dan discount receive dia spesifik kepada
certain transaction. Ataupun sales kan. Tapi mana satu? Kenapa sales? Sebab saya bagi. Saya sudah jual, tapi saya bagi diskon. Oke. So, saya akan tolak di sini. Revenue, saya tolak. Diskon. Allowed. Oke. Jadi dia Tolak. di bawah revenue. So, sebenarnya kalau kamu ikut formula yang konvensional benar-benar ya, kamu akan ada jadi net sales. Jadi kamu tolak saja. Jadi setiap mau bagaimana? Kamu tambah senang. Nggak kasih skip. Kamu boleh buat net sales, tapi tidak markup. Oke. Contohnya nanti apa tuh net sales? Apa lagi net sales? Ya buat so kamu dapat sini net sales. Oke. So, bila kamu ada net sales, sini otomatis di atas tolak yang 100 itulah. Wih, apa tuh mengantuk? Ya, kamu dapat kan kamu kasih garisan di sini. Oke, then kamu ambil net sales, tolak COGS, kamu akan dapat yang ini. Tapi ini again saya cakap saya tidak bagi marker dalam exam, kamu buat. Oke. Tapi normally memang adalah, normally memang ada. Siap? Siap? Alright. Rental income receive letak mana? Erwin. Mana letak? Jangan. Mana letak rental income receive? Ya. Masuk ada juga kah? Hah? Oke, dia betul. Ada income ah. So kamu letak di sana. Mana ada income kamu, Erwin? Di mana ada income kamu? Di mana? Balance sheet kah income statement? Income statement ah. Dalam income statement kamu sini, lepas gross profit tuh kamu ada income kan? Tambah ada. Oke? Boleh? Boleh? Alright. Teruskan ah. Cepat sebelum kena marah. Accrued rental income letak mana? Current asset kan? So, 4.000. Current asset. Accrued rental income 4.000. Betul? Esther betul? Oke, next. Taxation paid letak mana? Taxation. Tax nih cukai yang kita bayar. Letak mana? Expenses. Siapa nama? Siapa? Oh, kau sih. Oh, apa ini? Apa ini? Oh, Femi. Nih? Feni. Feni. Tidak pun Femi. Oh, Femi Tria. Femi Tria. Oh iyalah, Femi lah. Thank you, Femi. So, taxation paid ialah kamu punya other expenses. Sama juga macam depreciation expenses. Oke? Kamu akan buat di sini. Taxation paid dan juga depreciation expenses dalam other expenses. Boleh? Oke? Ada kamu buat nih, Feni? Ada yang di rumah yang kamu buat tuh? Ada kelas masuk. Yang tadi ya. Oh, yang taxation paid? Tidak juga. Sikit lagi. Betul tak? Kamu. Laju. Oke. Next. Kreditor penggip letak mana? Jujur. Cuma timbak orang. Siapa dah? Sebelah. Seberapa tapi? Sorry. Agustin. Kau si Agustin. Bibiana. Anak Lemi. Oke. Dia bah. Ya Miss Agustina. Oke. Penggip letak mana? Sudah cakap tadi. Letak mana? Letak mana? Current liability. Oke, sebab dia sebelah kredit, ya liability. Tapi kalau kamu letak non current, saya terima. Kenapa? Sebab amount dia besar. Oke, so normally saya letak dalam nilai nih non current liability. Kebiasaannya kreditor ini kamu boleh letak dalam current liability. Kamu cek nih, tengok. Semua di bawah kan. Tiba-tiba 80.000. Nanti terlampau banyak. So, pengip nih bila kita beli kereta, kita bayar 9 tahun. Right? So, dia long term. So, saya letak dalam non current liability. Oke?
Lepas itu kita ada audit fee expenses, letak mana? Expenses Oke, audit fee expenses, letak expenses. Yang ini pun sama, doubtful debt expenses, letak expenses. Ada expenses. Yang accrued audit fee letak mana? Accrued audit fee. Current liability ya, sebab kamu perlu bayar. Nih, current liability, accrued audit fee. 16.000 di sana. Wah. Ada buat kah? Tidak. Mana kertas? Kasih kira siapa kira awal habis dapat buku lah. Antar sini dapat nah. Berat kalau sih kok. Saya bagi hari ini. Siapa yang siap dapat balance yang ini? Bagi saya sekarang. Siap? Oke. Next kita ada provision for doubtful debt. Accrued audit fee ini current liability ya. Provision for doubtful debt dia ialah negative asset. Saya cakap tadi kan. So dia bukan letak dalam current liability, tapi dia letak dalam current asset. Padam dulu, sekarang kamu tidak copy. Padam dulu. Padam dulu. Karena yang lain sedikit lah. Gimana? Mana nih? Provision for doubtful debt. Provision for doubtful debt ialah walaupun dia sebelah kredit, dia bukan liability, equity atau revenue. Dia ialah negative asset. Bermaksud dia perlu tolak dalam current asset kamu. So dalam current asset kamu nih, kamu ada account receivable, kamu akan tolak provision for doubtful debts. Oke? Dan kamu akan dapat sini make sure kamu letak negatif ataupun tolak dia. Macam tu hari siapa yang buat tuh dia tambah dan amount dia akan berbeza. Oh, bukan kamu. Oke? Dan bila kasih masuk sudah semua tuh, habis sudah kamu letak, kamu kiralah cari net profit dan make sure sebelah sini ini balance dengan yang ini. Oke, cara mengira dia macam mana? Revenue tolak discount allowed dapat net sales. Net sales tolak COGS, kamu dapat gross profit. Gross profit tambah ada income, tambah ada expense, tolak ada expenses, kamu dapat net profit. Oke? Lepas tu yang ini macam biasalah, ini tambah total, semua ini tambah dan tolak total. Dan tolak di sini ini tambah, kamu dapat amount. Tapi untuk mengira balance untuk statement format kamu akan ambil non current asset tambah current asset tolak current liability, kamu dapat amount nih. Dan di bawah nih kamu just perlu tambah non current liability dan equity, kamu akan dapat dia punya total. Kalau balance kamu sini dan di sini sama, kamu dapat jawaban sudah. Oke? Bos antar. Ini man. Siap antar cepat. Bagus nih. 1 bulan yang beli pakai. Nah. Tebal nih. Boleh buat orang lagi, ada gambar lagi. Kuliah alam kita ulang. Wah. Kamu boleh tulis nama ini, letak gambar boyfriend kah, girlfriend kah. Boleh letak IC. Siapa mau? Antar. ST siap? Nah, belum siap. Violet, siap? Bagi potret cepat. Kalau kamu mau di buku antar saya di kenapa? Gini. Ya bisa kasih padam dulu semua nih. Padam semua nih. Padam dulu. Ini yang lain itu senang lah. Kira lah kamu sendiri. Sorry, saya di kelas apa? Kamu cari aja lah di tingkat 2. Di apa? Oh ya kan lupa belajar satu tuh kan. Terima lah, sampai balik lagi. Isnin, oke, Monday please ah. Kalau boleh antar lah tutorial yang tiap tahun kamu. Oh jangan. Mau gambar-gambar? Oh. Gambar saja. Buat apa? Oke. Please kamu hantar tutorial kamu. Kalau tidak hantar, saya tidak dapat bagi manfaat. Please hantar tutorial kamu.
Oke. Ada siapa? Oke, untuk yang ini lah. Siapa mau? Ya, antar. Balance. Yang bakal Ya. Kenapa? Mau bincang? Ada kalau nih. Anda dapat bintang Dapat. Kita buat online pun boleh juga. Ya. Di hari lain lah. Ini untuk hari makan. Hari Senin saya prefer kamu antar nih dua. Oke. Ini ada jawaban sudah. Please, ini ada jawaban sudah. Yang satu tuh lagi senang lagi. Please antar. Ada soalan? Boleh buat exam? Oke, yang ini basically yang second tutorial tuh dia lebih kurang sama sih. Tidak jauh beda. Itu practice untuk kamu buat. Right? So, kalau tidak soalan itu saja. Jap. Pindah dulu sini. Balik. Yes. Aduh, apalagi tuh sains-sains dong. Banyaknya mencutinya. Apa lah bagi saya gambar? Saya mau bagi gambar begini. Bagilah surat ke apa deh gambar? Saya tidak minta gambar. Kalau sekamal saya selesai lah kan. Pilih lo, pen mana mau. Nah, tengok gambar ya. Nah, tengok. Nah. Sama aja gambar kamu semua kan. Jadi kenapa lain? Nah, ini kesan manis senyuman. Apa nih? Oh, kau siap sudah? Oke. Kamu antar kapan? Oh. Sama juga kah? Gitu ya. Kenapa kamu baris sama deh? Pakai mas. Menakutkan. Extend my apology for being absent in class as I was doing video project. Mana video project dia? YouTube. Betul, antar di YouTube. Berapa kali? Habis? Template saya perintah di deliver habis. Tapi kenapa kau bikin LJ nih? Belanja lo apa? Belanja kami pilih KL kah? Di tempat lain kah? Jalan-jalan. Ada nggak jalan-jalan time sekolah? Kenapa bulan nih? Siapa lagi nih? Yang 2 orang enggak. Mana tidak hadir? Oke, saya sudah datang. Oke, Bina kan? Tidak, saya Kristi. Mana kau? Oh, Kristi. Kenapa sih Kevina suruh kau sign? Dia yang apa? Si Ayu Nope. tidak mau. Mau juga kan kamu nih ya. Tuh nanti datang nih. Ya suruh dia antar yang untuk face juga. So, Ada sudah. ada yang belum sama. Siapa belum sign? Kenapa Miss? Terlalu lambat. Mana ada yang lambat paling lambat tadi si. Oh ya. Nanti kamu jam. Sudah mau sudah bagi. Kalau mau semua berarti kamu tolong kawan kamu sign. Nama siapa? Penny apa? Ada banyak Penny sini. Oke. Apa sama sign ya? Ada saya bilang. Saya punya pun. Hah? Kenapa kamu jadi sign? Belum. Dengan susu. Oh, ya, terus saya tidak kelasan, ada kelas belum? Oke, coba lagi. Mana? Tunggu deh balik ditaruh sendiri. Ini barulah antara ada color. Mana yang antara tadi black and white, ha? Hah? Black and white? Ada sign lagi. Marketing. Sebelah kamu jual? Agustina. Banyak yang minta sign. Apa ini? Terima kasih. Mana gambar? Belum ada.
Mau jasa. Yang 17 hari bulan nggak? Ya. Terus kan dalam mana ya? Alpibi. Om panggil Serina. Mana Serina? Mana tuh Serina? Tidak. Kenapa dia masuk kelas? Udah no. Kenapa dia boleh join di sini? Dia tidak masuk kelas. Hah? Kenapa Serina boleh? Dia ada masuk kelas kamu lain nggak? Baru-baru ini ada sebenarnya masuk kelas. Nggak ada juga. Kira lagi. Kenapa juga? Masih. Dari mana? Dari bagaimana? Dari balik. Kena kamu. Siapa? Not feeling well. Selamat bangun tadi. Terlambat. Kalau lambat bangun X lah nama dia. Sekejap. Zamira. Ih, besok kita kelas lain. Jadi salah. Coba. Zamira 3 kali sudah. 5 kali dapat sudah masuk ah. Kau tidak sign lagi hari ini? Belum selesai tadi. Sudah. Sugrio. Make sure yang selesai ini kamu hantar ah. Jangan simpan di rumah. Kalau tidak, attendance kamu kosong oh. Bila masa kamu masuk kelas ini? Ada besar. Nurul Ain. Hai, ada. Kau tidak sign juga hari ini? Selamat. Mas. Kau sudah sign, minta lagi sign. Oh, bentar. Memanglah. Saya tengok salah satu sebok. Mardiana, kalau Mardiana. Mana punya apa? Kembar? Si Mardiana. Awas dari mana spottingnya? Apa nih? Gambar. Oke, thanks. Borang mana? Ya, borang masih borang. Kalau ini mana? Ini spottingnya. Tuh borang tuh. Isi baru kalau tak spotting kan ini. Apa nama? Bar ya? Oh, masih Big Varia. Big Varia. Saya pun mencari-cari dia tuh tunjuk. Oke lah. Kalau antar nanti bila si Madam Juliet cek, dia boleh kasih kepala. Yes, nama? Silviani. Selviani. Desain. Untuk kamu. Terima kasih. Tidak orang mantar, betul? Saya di level tua kalau orang mau dapat buku. Yuk, baik saya berat sudah. Please, tolong ambil. No, antara. Lama, sudah curi pen orang lah. Maybe. Mana? Mana medan apa? Kira kelas gak kamu? Ada, tapi dia tunggu ke. Ya kak, dari luar sudah? Kan bes. Bobi sudah banyak saya. Ya kak? Maaf bilang. Nanti lagi sini lagi.